Itulah gunanya meresensi itu. Kita tahu kekurangan apa yang ada di dalam sebuah buku itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Semuanya sehat kan? Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk, ya. Jadi hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita menulis, keterampilan menulis dengan sub pokok bahasan resensi buku. Ya. Minggu yang kemarin sudah kita belajar tentang menulis karya ilmiah populer, ya. Jadi Anda saya lihat bagus hasilnya dalam menulis esai, menulis opini dan juga artikel. Tetapi itulah yang menjadi pokok pembahasan supaya Anda ini nanti akan menghasilkan sebuah karya yang bernilai ekonomis. Jadi ada 3 karya ilmiahnya, karya ilmiah populernya, dan yang ketiga ini adalah timbangan buku atau resensi. Ada yang pernah melakukan resensi buku? Ya? Selama Anda kuliah ini ada pernah mengikuti lomba resensi buku? Belum ya? Dulu saya masih ingat ketika mahasiswa seperti Anda semester 5 pernah mengikuti lomba resensi buku tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah di Jogja. Jadi dalam 1 jam kita diberi buku 5 untuk diresensi. Setelah itu kita meresensi dalam waktu 1 jam. Zaman dulu kita tulis di OHP, di kertas yang transparan baru ditayangkan. Jadi buku pertama apa isinya, buku kedua apa isinya, kelemahan dan keunggulannya dan seterusnya. Itu dilombakan. Yang pertama yang dilihat adalah bagaimana kita meresensi itu sesuai dengan isi buku. Jadi tidak mengada-ngada. Yang kedua, betul enggak ada kelemahan, ada keunggulan dari buku itu? Tentu kita harus membaca yang namanya skimming dan skimming. Dalam keterampilan membaca itu ada skimming dan skimming. Skimming dan skimming yaitu membaca cepat, membaca intinya saja, ide-idenya saja. Jadi apa isi buku itu lebih cepat ya. Jadi dalam waktu 1 jam bisa kita meresensi 3 buku. Ya. Jadi seharusnya mata kuliah kita juga begitu. Untuk hari ini sebenarnya kita akan meresensi 3 buku dalam 1 kelompok. Tetapi karena waktu, jadi nanti tetap ada tugasnya meresensi buku itu setiap kelompok. Baik, kalau tidak ada yang pernah, kira-kira apa resensi buku itu? Ya. Resensi buku itu adalah timbangan buku ya. Ada berupa karangan, ulasan nilai sebuah buku atau hasil karya seseorang. Yang kedua, resensi diartikan juga sebagai tinjauan buku. Kalau meninjau itu judulnya apa, lalu siapa pengarangnya, berapa kali buku ini sudah terbit ya. Lalu apa kelemahan dan keunggulan dari sebuah buku itu. Yang ketiga, resensi ini merupakan tulisan yang menyajikan sejumlah informasi tentang sebuah buku. Kira-kira apa tujuan pembelajaran kita yang hari ini untuk meresensi buku? Yang pertama, agar Anda mengetahui bagaimana isi buku ini buku yang Anda resensi ini supaya kita mengetahui kelemahan dan keunggulannya. Yang kedua, dari hasil resensi Anda ini misalnya 3 buku ya, itu dijadikan 1 rangkuman menjadi sebuah tulisan yang bagus ya. Jadi jangan takut meresensi buku ya. Kelemahannya, oh buku ini kekurangannya di bab 1 dia bahasanya kurang jelas, tata tulisnya, terus struktur kalimatnya itu tidak masalah ya.
Artinya Anda dengan membuat sebuah rangkuman buku atau resensi buku ini ya, buku pertama, kedua, ketiga dibuat dalam bentuk rangkuman dan akan dipublish. Bahwa buku yang Anda resensi itu ya dibaca orang banyak dan itu nanti penulis akan bisa berkolaborasi dengan Anda. Disitulah nilai ekonomisnya. Oh, Anda ternyata pinter ya, bagus ya. Ternyata nanti kalau tulisan saya, karena saya sering melakukan, waktu S2 dulu ada pernah profesor meminta untuk kita meresensi bukunya dia sebelum terbit. Karena itu bukunya tebal, itu kita diberi sangu lah sama dia, sama profesor itu. Coba diresensi halaman per halaman, judul. Nah, ini kita buat dalam bentuk rangkuman. Itulah nilai kewirausahaannya sebagai untuk Anda. Jadi bisa dijual. Hasil yang Anda lakukan itu bernilai ekonomis. Tidak sia-sia Anda meresensi. Jadi nanti seorang penulis kalau Anda publish, Anda sampaikan, jadikan sebuah rangkuman hasil resensi mahasiswa bahasa Indonesia semester 5, dijadikan sebuah buku ya, buku, karena ini nanti resensinya harus jelas, siapa pengarangnya, buku apa, dan cetakan berapa, itu harus jelas. Sehingga penulis itu merasa senang, merasa tertarik, oh ternyata tulisan saya, buku saya berjudul ini masih banyak kekurangannya. Nah, itulah yang disebut dengan resensi. Bagaimana kita harus meresensi buku itu dengan cara yang bijaksana. Tentu tidak harus bagus ya. Kalau itu jelek ya jelek ya. Jadi harus kita betul-betul objektif di dalam menilai. Tujuan resensi buku ini pertama memberikan informasi pemahaman yang komprehensif. Jadi komprehensif dalam pengertian di sini adalah isi buku itu secara komprehensif kita memberikan informasi. Kalau dia baik kita katakan baik, kalau dia kekurangan kita katakan ada kekurangannya, tetapi harus kita jelaskan. Kekurangannya ini loh, buku ini halaman sekian, bab sekian, sub pokok bahasan sekian, ini kurang menurut saya. Jadi yang ketiga, misalnya yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan dan mendiskusikan lebih jauh fenomena yang muncul dalam buku itu. Itu yang saya katakan di awal. Jadi menarik kita ketika melakukan resensi buku ya, pembaca semuanya, oh ternyata bukunya si A banyak kekurangan, ini harus perlu diperbaiki. Penulis itu sangat baik dia, sangat bersyukur dia apabila kita ada perbaikan dan masukan bagi tulisannya ya. Karena itu nanti cetakan kedua misalnya ketika dia mencetak naik cetak yang ketiga, pasti hasil resensi itulah yang dipakai ya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca bahwa buku-buku misalnya Anda misalnya memiliki sebuah buku ini studi sastra, psikologi sastra. Setelah Anda baca, misalnya memberikan pertimbangan kepada pembaca. Setelah Anda rangkum, lalu Anda publish hasil resensinya, bagi yang berminat membaca ini dan menggunakannya sebagai bahan referensi dalam proses perkuliahan atau pembelajaran, dia pasti akan memikirkan berkali-kali apabila terlalu banyak kekurangannya. Kalau di sekolah ya, kalau kita meresensi buku paket SMP, SMA, karena itu saya sudah pernah melakukan resensi seperti itu. Anda ingat enggak, ada beberapa buku paket SMP, SMA ketika diresensi tidak sesuai dengan umur, karena di dalam buku itu lebih banyak misalnya SD ya, buku paket SD yang di Bandung, terjadi di Bandung, penulisnya dipanggil karena di dalamnya itu ya, itu membuat wacana-wacana yang tidak sesuai dengan konten anak-anak SD. Nah, itulah gunanya meresensi itu. Kita tahu kekurangan apa yang ada di dalam sebuah buku itu. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit. Biasanya kalau yang baru-baru terbit itu kita penasaran.
bukunya apa, isinya apa, seperti apa, lanjutannya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan pada hari ini sehingga Anda akan menghasilkan sebuah rangkuman yang berisi resensi buku yang Anda punya. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkah menulis resensi ini, yang pertama Anda melakukan penjajakan terhadap buku yang akan diresensi. Jadi penjajakan artinya judulnya, halamannya, identitasnya, tahun terbitnya, diperhatikan. Ini yang Anda lakukan sebentar, menjadi tugas kelompoknya. Jadi kenali latar belakang penulis bukunya yang akan diresensi dengan membaca pengantar yang ada di dalamnya, baik pengantar dari penulis maupun dari seorang pakar. Jadi harus dibaca tuntas bukunya, sampai tuntas, komprehensif dari awal sampai akhir. Anda kalau salah menilai, salah meresensi, nanti akan bisa digugat balik oleh penulis. Oleh sebab itu harus hati-hati. Hati-hatinya dalam pengertian harus membaca sampai tuntas. Jadi membaca sampai tuntas itu tidak mesti kita membaca halaman per halaman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, skimming dan scanning. Bagaimana mata kita berjalan lebih cepat, langsung ide-ide pokok-pokok pikirannya saja dalam satu halaman. Oh, halaman ini berbicara tentang ini, halaman ini berbicara tentang itu. Jadi tidak ada satupun yang terlewat oleh kita. Nah, jadi meresensi buku biasanya itu 3 kali tatap muka, ya. Jadi tapi kita hanya 1 kali, ini kita lanjut yang besok, ya. Jadi bagaimana meresensi yang baik itu ya harus memerlukan waktu yang banyak. Yang keempat, bagaimana langkah tadi ya, buatlah sinopsis atau ringkasan isi buku berdasarkan catatan dan tanda khusus yang Anda buat. Itu yang Anda lakukan nanti. Yang kelima, lakukan penilaian terhadap buku ya dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya. Jadi baik dari segi bahasa, isi, bab, kerangka dan seterusnya. Yang keenam, buat outline-nya, kerangka resensi sebelum menulis secara utuh. Jadi Anda misalnya membuat dulu kerangkanya, isinya bab 1. Sudah tahu ini siapa pengarangnya, siapa apa judulnya, terus kapan terbitnya dan seterusnya, lalu Anda membuat kerangka. Oh, bab 1 isinya ini, bab 2 ini, lalu nanti akan dikembangkan. Nanti bab 2 tinggal dilihat satu persatu. Lalu buatlah outline atau kerangka. Yang terakhir adalah menulis resensi dengan berpedoman pada penggunaan bahasa yang baik dan benar, termasuk pengetikannya. Jangan sampai kalau kita mengatakan di buku itu ada kelemahannya, tentu nanti jangan sampai kita juga membuatnya ada kelemahannya. Jadi ini ya yang Anda lakukan. Jadi kemampuan akhir mahasiswa adalah mampu menulis resensi buku. Jadi indikator dan tujuan pembelajarannya bagaimana Anda mengidentifikasi buku yang akan diresensi, lalu menulis resensi buku, lalu mempresentasikan hasil resensi buku berdasarkan hasil kerja kelompok, ya. Jadi sekarang silakan ada pertanyaan sebelum kita membagi kelompok tugas. Apa yang saya sampaikan tadi jelas ya? Caranya. Jadi saya tayangkan aja langkahnya supaya Anda ini tidak salah ya. Nih langkahnya. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkah menulis resensinya ya. Ini harus ada resensinya, itu harus jelas. Baik, tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Sekarang bagi 3 kelompok, kita akan memulai meresensi buku. Iya, boleh. Supaya konsisten. Ayo silakan. Sengaja saya minta Anda untuk membawa buku karena di sini memang
Saya tidak sempat print yang warna tadi malam. Karena cas laptopnya ketinggalan, habis baterai. Ayo silakan dibuat kelompoknya. 30 menit nanti untuk diskusi. Setelah itu Anda presentasikan. Ayo cepat. Karena waktu cepat. Ini kok kelompok 1. Ini yang kelompok 2 ini di sini supaya tidak terlalu numpuk situ. Masuk kemana-mana aja, Mbak. Tidak apa-apa. Ya. Yang ini, nah ini. Mana Konita? Ada. Konita di mana? Hah? Masuk aja, suruh masuk dia. Bukan. Silakan dimulai sesuai dengan buku yang Anda bawa. Lembar kerja harus diisi. Ya. Enggak apa-apa. Ini 5. Oh iya, supaya 5. Ayo masuk ke sana 1 orang. Ayo. Ini 4. Masuk ke sana supaya 5. Ayo. Ayo cepat. Ayo, ini bukan masalah berteman, tapi bagaimana Anda bisa berdiskusi yang baik. Harus diisi ya. Lembar kerjanya harus diisi sesuai dengan hasil diskusinya. Paling tidak sudah ada ringkasan buku yang diresensi yang akan dipresentasikan. 1 orang yang konsen untuk membuat resensinya. Dibagi tugas, 1 orang yang mengisi LKN, 1 orang atau sebagiannya untuk membaca bukunya, berbagi. Itu buku aja itu, gambar buku aja. Tapi buku kan sudah Anda bawa. Baik, waktunya habis. Iya, ayo silakan. 5 menit lagi. Baik, kelompok 3 silakan. Maju dulu. Kursinya bawa ke depan. Ayo silakan. Kelompok 3 luar biasa. Ayo. Bawa kursinya masing-masing. Ya. Silakan siapa jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dari resensi buku yang berjudul Keterampilan Berbicara karya Profesor Dr. Henry Guntur Taligan. Silahkan kepada Nijar. Ayo silakan. Buku Keterampilan Berbicara. Suaranya yang mantap. Buku Keterampilan Berbicara karya Profesor Dr. Henry Guntur Taligan merupakan karya yang luar biasa dalam membahas interaksi dari seni berbicara melalui pendekatan. Ngomen-ngomen aja. Sudah. Alah sini deh. Ya. Awas jatuh ya, jatuh ya.
Resensi buku Keterampilan Berbicara karya Profesor Dr. Heri Guntur Tarigan merupakan karya yang luar biasa dalam membahas interkasier dari seni berbicara melalui pendekatan yang terpencil dan pandangan yang mendalam. Tarigan mengeksplorasi segala aspek kunci yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan berbicara yang efektif. Salah satu keunggulan buku ini adalah penekanannya pada pemahaman audiens. Dr. Tarigan menggambarkan dengan jelas betapa pentingnya mengenali dan merespon kebutuhan. Buku ini juga membahas secara menyeluruh mengenai struktur pidato. Dr. Tarigan membantu membaca memahami bagaimana menyusun pesan mereka dengan cara yang logis dan meyakinkan. Kelebihan dari buku tersebut, Keterampilan Berbicara karya Profesor Dr. Guntur Tarigan memiliki kelebihan untuk membantu seseorang agar dapat berbicara dengan jelas dan tidak gugup. Bisa dijadikan sebagai referensi yang baru untuk memahami 4 keterampilan berbahasa. Isinya juga cukup jelas, singkat, padat dalam segi pemaparan materi. Kekurangan buku tersebut, kekurangan contoh yang disertakan pada saat menyampaikan poin dari isi materi buku ini. Sudah. Ada tambahan? Silakan. Anggota kelompoknya ada tambahan? Selanjutnya akan dibacakan oleh Aini Syarif. Jelaskan fenomena apa yang terjadi dari hasil pengamatan Anda pada gambar tersebut. Pada pengamatan kami dari buku Keterampilan Berbicara, Ya, di sini matiin aja. Di sini pada memahami keterampilan berbicara dalam berbicara dan menyimak, kita pula dapat memahami cara bagaimana berbicara di muka umum, seperti halnya berbicara untuk melaporkan berbicara secara kekeluargaannya dan lain-lain. Adapun poin-poin yang dapat kami dapatkan yaitu keterampilan berbicara yang dihasilkan, yaitu keterampilan berbicara tetap akhir dari tahap-tahap lain, dan menurut pendapat kami dengan tahap yang sudah di akhir kata dapat menyimpulkan berbicara adalah salah satu bukti dan langkah-langkah seperti halnya kita dapat memahami teks berbicara yang baik dan benar. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Ini tidak sesi. Nah, ini ada satu. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin sedikit menyanggah mengenai hasil dari resensi. Coba berdiri. Ya, bagus. Supaya dilihat sama temannya di depan. Oke. Baik, saya ingin sedikit menyanggah mengenai resensi buku yang telah kalian paparkan barusan. Dari penjelasannya dari tadi, tidak ada identitas maupun penjelasan dari setiap bab yang telah kalian jelaskan barusan. Iya. Karena secara keseluruhan Kalian hanya menjelaskan inti dari semua buku yang telah kalian resensi. ya siap berubah. Ya. Baik, silakan kelompok 3 menanggapi. Saya menanggapi. Ya. Kenapa kita tidak melakukan resensi per bab atau per halaman, mengingat waktu yang kita tempuh sekarang ini tidak dapat meresensi untuk sebuah bab. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bu dosen tadi, kalau meresensi yang baik per bab itu harus membutuhkan waktu 3 hari atau 4 hari lebih. Nah, 3 jam, bukan hari. Disangka aku sama ibunya. Ya.
Jadi 3 jam satu buku itu maksimal. oh ya, Iya. mungkin dari itu kami langsung mengambil dari inti semua dari keseluruhan dari buku. Ya, bagus. Kelompok 1? Boleh? Ya, silakan kelompok 1 berdiri. Berdiri supaya dilihat. Yang mana ya? Tapi bukan maju. Maju dah Bu. Berdiri. Berdiri. Supaya kelihatan Anda bertanya itu. Iya. Oh, enggak jadi. Oke. Pertanyaannya sama. Baik, kalau begitu saya refleksi satu persatu ya. Jadi paling tidak Anda meresensi itu penjajakan bukunya itu perlu. Artinya buku ini berapa halaman, dicetak tahun berapa, jumlahnya dan seterusnya ya. Itu. Nah, oleh sebab itu nanti ada catatan-catatan ini akan dikembangkan dan akan dilengkapi ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Nggak usah ditarik, langsung di sana. Ganti posisi sana. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami akan mempresentasikan isi dari pengamatan dari hasil resensi kami dari kelompok 1. Langsung saja ke pemateri pertama, silahkan. Yang pertama, jelaskan fenomena apa yang terjadi dari hasil pengamatan kami. Yang pertama, isi buku yang telah diresensi mengandung pembahasan tentang psikologi mulai dari psikologi kepribadian, emosi, cara penanganan dan bagaimana cara pendekatannya. Terus yang kedua, poin-poin dari buku kami yang pertama, bab 1 tentang apa itu psikologi dan teori-teori kepribadian, psikoanalisis, dinamika kepribadian dan klasifikasi kepribadian. Bab 2 membahas tentang sastra dan psikologi, yaitu sastra sebagai cerminan kepribadian. Terus bab ketiga membahas tentang telaah sastra melalui pendekatan psikologi. Baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Ulfa tadi, judul buku yang kami resensi adalah Psikologi Sastra, berjumlah 330 halaman. Penerbitnya yaitu dari Yayasan Obor Indonesia dan penulisnya Profesor Dr. Albertin Mindrop MA. Berdasarkan hasil resensi itu, buku Psikologi Sastra yang ditulis oleh Profesor Dr. Albertin Mindrop MA ini bercerita dan meneliti tentang karya-karya sastra dari Inggris dan Amerika. Penulis menampilkan beberapa kasus para tokoh fiksional yang mencerminkan konsep-konsep yang terdapat dalam psikologi sastra. Pembahasan buku ini mencangkup tentang psikologi sastra seperti kepribadian, emosi, dan cara mengendalikannya. Juga teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli berpengalaman dalam sastra seperti ciptaan Nathaniel Hawthorne. Ya Allah, susah sekali banget. Langsung ke kelemahan keunggulan bukunya itu kira-kira apa? Langsung ke kelemahannya, menurut kami buku ini sudah sangat bagus dan lengkap karena hasil penelitiannya langsung merujuk kepada para ahli sastra yang sudah berpengalaman. Kelebihan buku ini adalah semua karya-karyanya itu langsung mengacu kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli sastrawan dari Inggris dan Amerika. Berarti dari buku tersebut tidak memiliki kelemahan kan dari penjelasan awal. Iya. Dia tidak menunjuk ke kelemahan dari buku tersebut. Iya, buku ini tidak mengandung kelemahan karena
dia sudah melalui cetakan 5 kali dan direvisi selama 4 kali. Cetakan pertamanya itu udah di 2010 bulan Juli, terus cetakan kedua dan direvisi 2011. Enggak, cuma ini doang. Ya. 2011, terus revisi kedua 2013, revisi keempat 2016. Baik, sudah. Ada sanggahan lagi? Kelompok 3? Tidak ada? Baik, jadi penjajakannya sudah masuk di situ. Yang kedua, kelemahan dan keunggulan buku sudah ada, ya. Yang ketiga, sinopsisnya sudah ada. Jadi 3 poin sudah ada di kelompok 1, ya. Tinggal 3 poin lagi bagaimana membuat draft tulisannya, rangkumannya itu, ya. Itu yang akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang bernilai ekonomis. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2. Tunggu dulu ya. Tutup dulu. Buru sekali. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila harus topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Ya, Bapak nih di sini pikiran Bapak nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Nadira Salsabila. Silahkan. Fenomena yang kami dapat dari buku yang berjudul Menyimak. Dalam buku ini menjelaskan hubungan antara keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Poinnya keterkaitan dari 4 keterampilan berbahasa. Hubungan antara menyimak dan berbicara adalah dilakukan secara langsung dan tatap muka. Hubungan menyimak dan membaca adalah dilakukan secara lisan atau reseptif. Hubungan menulis dan membaca dilakukan secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Baik, nama bukunya Menyimak, halamannya sebanyak 211 halaman, penerbit Angkasa Bandung, tahun terbit 2015, penulis Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Jadi bab 1, keterampilan bab 1-nya membahas kegiatan berdiskusi, kegiatan komunikasi 2 arah sekaligus atau tatap muka. Pada bab 1 juga dibahas hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis, hubungan belajar dengan menyimak, dan hubungan antara linguistik dan guru bahasa. Pada bab 2 membahas batasan dan pengertian menyimak, serta membahas tentang ragam menyimak, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Ya. Intensif. Pada bab 3, Kelemahan keunggulan bukunya yang paling penting, silakan. Ada? membahas mengenai suasana menyimak yang terdiri dari 1. Suasana desensif dan kedua suasana suportif. Pada bab 3 juga membahas mengenai cara meningkatkan perilaku menyimak. Misalnya 1. Menerima keanehan sang pembicara. Kedua, memperbaiki sikap. Dan yang ketiga, memperbaiki lingkungan. Pada bab 4 membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu dari faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, faktor peranan dalam masyarakat. Dan bab terakhir membahas mengenai aneka situasi terlibat menyimak, meliputi menyimak dalam kehidupan dan kurikulum, petunjuk, keterangan, dan pengumuman, percakapan dan diskusi, laporan radio, televisi, rekaman, dan telepon.
Kelebihannya, 1. Bisa dijadikan sebagai referensi yang baru untuk memahami 4 keterampilan berbahasa. Yang kedua, isinya sudah cukup lengkap dan jelas. Dan yang ketiga, singkat, padat, dan jelas dalam pemaparan materi. Dan kekurangan, 1. Kurangnya contoh yang disertakan pada saat penjelasan teori pada setiap subbab. Yang kedua, beberapa pemaparan cenderung lebih banyak basa-basinya. Dan yang ketiga, beberapa pernyataan dalam buku ini cenderung kurang jelas karena tidak adanya contoh sehingga kurang relevan. Ya, ditutup. Ada yang mau menyanggah? Ya? Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Jadi kelompok 2 kalau kita refleksi ini udah 5 poin. Yang pertama penjajakan sudah, ya. Yang kedua sinopsisnya per bab sudah. Yang ketiga adalah kelemahan dan keunggulannya. Yang keempat sudah menyimpulkan bagaimana yang kelemahan dan keunggulan itu yang paling penting adalah dari sebuah buku itu. Ini yang bisa dijual sehingga kita itu ya kalau menulis resensi orang akan memperhatikan apa yang kita resensi itu. Oh ya, ternyata buku ini bagus untuk dijadikan referensi seperti yang disampaikan oleh kelompok 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi refleksi terakhir kita di dalam materi meresensi buku ya. Jadi refleksi kita yang pertama adalah kalau Anda ingin menulis atau meresensi buku ya, itu yang diperhatikan nilai dan manfaatnya bagi masyarakat banyak ya. Yang kedua, agar buku itu bisa dipakai oleh orang lain atau masyarakat terutama di perguruan tinggi dijadikan referensi, itu Anda harus jeli melihat kelemahan dan keunggulannya. Baru itu dikatakan bernilai ekonomis nanti ya. Banyak orang yang pakai dan Anda membuat rangkumannya, Anda bisa mempublikasikannya bahwa buku yang Anda resensi itu adalah bagus dan juga punya kelemahan dan keunggulan. Mungkin itu. Terima kasih, hari ini kita tutup pembelajaran kita. Semoga besok kita masih bisa lanjut dengan materi yang lengkap, yaitu resensi yang secara lengkap mulai dari langkah yang pertama sampai dengan langkah yang ke-7 ya. Jadi itu nanti akan dikumpulkan karena itu menjadi tugas Anda ya. Dilengkapi dan itu akan saya nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.